Nanti saja kita bicarakan. Sekarang, ayo berangkat. Keburu malam. Aku harus pulang. Tutur Darren sambil bangkit dari duduknya. Hani pun yang ikut berdiri meski kepalanya masih menebak-nebak apa yang akan dikatakan Darren. Antar ke apartemen dulu ya, Mas. Masa ke pesta bajunya kayak gini? Pinta Hani pada Darren saat mereka berdua duduk di dalam mobil. Darren pun mengangguk, lalu memulai melajukan mobilnya menuju apartemen Hani yang berjarak kurang lebih 3 km. Mas, aku kangen tahu gak sih? Hani menyender di bahu Darren, meski Darren sedang fokus menyetir. Jangan gini, aku susah nyetirnya. Protes Darren membuat wajah Hani langsung ditekuk. Kamu kenapa sih, Mas? Kok jadi berubah gitu? Padahal biasanya juga seneng kalau aku manja-manja kayak gitu. Jawab Hani menyerut. Gak apa-apa, aku kan harus fokus nyetir. Alibi Darren. Hani pun tak banyak bicara lagi. Dia terlanjur kesal dengan sikap Darren. Dibuangnya pandangan ke arah luar melalui kaca jendela mobil, menatap jalanan meski tak ada yang ingin dilihat. Tak sampai setengah jam, mereka sampai di apartemen tempat Hani tinggal. Hani pun membuka safety belt, bersiap untuk turun. Namun gerakan tangannya terhenti saat menatap Darren yang diam saja. Aku tunggu di mobil aja. Tutur Darren mengerti dengan arti tatapan Hani. Loh, kenapa? Ikut aja ya. Takutnya Mas bete nungguin. Aku mau mandi bentar soalnya. Lengket banget, pinta Hani. Darren pun terpaksa ikut turun menuruti keinginan Hani. Mereka berjalan beriringan menuju apartemen Hani yang berada di lantai atas. Hani langsung menyimpan tas slim bag yang dibawanya di atas sofa kasar, lalu mendaratkan tubuhnya dengan kasar juga. Darren pun ikut duduk tak jauh darinya. Cepetan mandinya ya, nanti keburu malam, tita Darren. Hatinya sudah tidak nyaman karena meninggalkan Zarana terlalu lama. Sementara dia berjanji hanya sedikit telat. Sabar dong Mas. Hani beringsut, mendekat ke arah Darren. Tangannya mulai melingkar di pinggang Darren. Lalu wajahnya mendekat hampir menyambar bibir Darren. Jika saja laki-laki berusia 27 tahun itu tidak mengelak. Kita sudah telat, ujar Darren mengalihkan perhatian. Mas, pestanya itu jam 10. Sekarang belum juga jam 8. Kamu kenapa sih? Tanya Hani mulai emosi. Aku sedang banyak pikiran, jawab Darren. Hani pun bangkit sambil menghentakkan kakinya. Ia lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk mandi dan berganti baju. Sementara Darren merogoh gawengnya dari saku celana. Ia tatap kotak dengan nama wanita udik itu. Digantinya nama kotak itu dengan istriku. Kemudian tersenyum membanggakan Zarana. Ragu Darren ingin mengirim pesan pada istrinya itu. Namun ia urungkan kembali. Bingung harus mengetik apa. Sementara di rumahnya, Zarana sedang berbincang-bincang dengan Diana sambil menikmati film drakor terbaru. Ditemani cemilan popcorn dan sebotol minuman soda. Zarana ingin berusaha melupakan luka di hatinya karena Darren kembali menemui Hani. Dia berusaha untuk tidak memikirkannya, meski matanya berkali-kali menatap ke arah depan, berharap suaminya itu segera pulang. Yuk Mas, aku udah siap,
ajak Hani saat dirinya keluar dari kamar, mengenakan gaun terbuka berwarna gold. Hani begitu terlihat menawan. Darren menggelengkan kepalanya. Dia mencoba menolak pesona Hani yang selalu berhasil menghipnotisnya. Tapi tidak untuk kali ini. Darren sanggup mengeremnya. Darren dan Hani pun kembali keluar dari apartemen berbarengan menuju parkiran tempat mobilnya berada. Di mana tempat pestanya? Tanya Darren saat ia kembali menyalakan mesin mobil. Di rumah temanku, kawasan Kemayoran, jawab Hani. Darren pun mulai melanjutkan mobilnya ke alamat yang dituju. Tak banyak yang mereka perbincangkan dalam mobil. Pikiran Darren terfokus pada Jarana, yang pasti sudah menunggunya. Sementara Hani sesekali berceloteh meski hanya sebuah anggukan atau gumaman yang keluar dari mulut Darren sebagai jawaban. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan macetnya jalanan, akhirnya mobil sampai di alamat tujuan. Meski memasuki perkarangan rumah mewah bernuansa Eropa, hingga binar pesta sudah mulai terdengar. Orang-orang pun yang sudah mulai berdatangan. Darren melirik jam kecil di tangannya. Sudah pukul 9 malam. Hatinya semakin diliputi rasa bersalah karena pergi terlalu lama dan pasti akan lebih lama lagi. Ayo mas, Hani menghampit lengan Darren saat keduanya sudah turun dari mobil. Darren tak menolak, memilih langsung berjalan berbarengan dengan kekasihnya itu. Masuk ke dalam rumah, suasana pesta tampak meriah. Ditambah alunan musik yang menghentak membuat semuanya lebih sempurna. Hani mengedarkan pandangan, mencari sosok yang sedang berulang tahun. Kemudian matanya tertuju pada gadis di bawah panggung yang sedang bercengkrama dengan beberapa orang. Hani pun sedikit menyeret dengan Darren untuk menghampiri orang itu. Hai Stella, sapa Hani saat sampai di hadapan orang yang dimaksud. Hai Hani, bekik Stella. Mereka pun berpelukan dan saling cipika-cipiki. Selamat ulang tahun ya, ini hadiah buat kamu. Hani menyodorkan benda kecil yang dibungkus kertas kado. Makasih banyak. Repot-repot segala. Udah mau datang aja, aku senang banget. Tiba Stella dengan mata berbinar. Gak repot kok, sahut Hani tersenyum. Silakan dinikmati hidangannya ya. Ajak pacar loh, tumben dari tadi diam terus. Tutur Stella membuat Hani tak enak. Iya, dia lagi sedikit gak enak badan. Hani berbohong. Ya udah. Have fun ya, aku tinggal dulu. Stella berlalu meninggalkan Darren dan Hani. Mas, aku ambilkan minum ya. Tawar Hani sambil berlalu pergi ke arah meja yang sudah penuh dengan aneka minuman. Ini, Hani menyerahkan stoki ke tangan Darren. Aku mau minuman biasa aja, tolak Darren halus. Kenapa sih mas? Biasanya juga kita minum wine kayak gini. Gak apa-apa, kamu gak pernah protes, jawab Hani sedikit emosi. Aku lagi gak mau minum minuman kayak gini, keke Darren. Ya udah sih buang aja, timpal Hani sengit. Hai Han, Darren. Tiba-tiba laki-laki seumuran Darren menghampiri keduanya. Dia Bian. Hai Bi, jawab Hani ramah. Mereka pun saling cipika-cipiki. Lalu Bian pun bergantian menyalami Darren. Kemarin-kemarin kita juga bertemu di pesta ya? Tapi lo bawa cewek yang berbeda, ujar Bian pelan sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Darren. Darren hanya tersenyum miring.
Pernikahan Daren karena dijodohkan memang sudah tidak asing di telinga teman-temannya dan Hani. Oh ya, kita bersulang ya untuk kebahagiaan kita semua. Tutur Bian bersemangat. Setuju. Timpal Hani tak kalah semangat. Ayo dong bro, Bian membujuk Daren. Akhirnya Daren pun menurut dan mengangkat gelas toki yang dipegangnya. Lalu gelas ketiganya diadukan hingga menimpal membunyikan bunyi. Malam terus merangkak. Hani masih begitu menikmati pestanya. Sementara Daren terus gelisah karena memikirkan Jarana. Kepala Daren pun sedikit pusing karena terlalu banyak minum whisky. Ayo kita pulang, ajak Daren pada Hani yang sedang menggoyang-goyang tubuhnya mengikuti irama yang menghentak. Sebentar dong mas, masih asik nih, jawab Hani sedikit berteriak karena suasana yang riuh. Aku gak bisa, aku harus segera pulang. Ini sudah terlalu malam, paksa Daren. Daren pun menyeret lengan Hani, sedikit menjauh dari suara kebisingan. Mas, biasanya kita menikmati pesta sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari. Kenapa sekarang kamu buru-buru banget? Protes Hani dengan melipat kedua tangannya di dada. Aku sudah punya istri sekarang. Dia menungguku di rumah, jawab Daren lantang. Apa? Istri? Jadi kamu sudah mulai menganggap wanita kampungan itu istri? Hardik Hani. Daren terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Katanya kamu akan segera menceraikan wanita udik itu. Kenapa sekarang kamu justru mengkhawatirkan dia? Apa jangan-jangan kamu sudah mulai mencintai wanita itu? Tanya Hani sengit. Itu bukan urusanmu, jawab Daren tak terima dengan semua yang dikatakan Hani. Jelas urusanku dong mas. Kamu itu pacar aku. Kamu udah janji mau nikahin aku. Timpal Hani menggebu-gebu. Maaf, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Hubungan kita berakhir dan aku tidak akan menikahimu, jawab Daren tegas. Mas, apa maksudmu? Hani mengguncang tubuh Daren dengan mata yang sudah memanas. Hubungan kita berakhir. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah menikah dan aku tidak ingin mengecewakan keluargaku, jawab Daren kembali menegaskan. Mas, kamu gak bisa kayak gini sama aku. Aku cinta sama kamu. Jangan tinggalin aku, mas. Hani menghibah dengan air mata menganak sungai. Tangannya menggenggam tangan Daren erat. Maaf, aku lebih memilih keluargaku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Ini pertemuan kita yang terakhir. Daren melepaskan tangan Hani, lalu mulai melangkah. Mas, aku mohon jangan seperti ini. Jangan tinggalin aku. Aku tidak mau putus sama kamu. Hani menghalangi langkah Daren. Tangan Daren terangkat, kemudian menyingkirkan tubuh Hani perlahan dari hadapannya. Aku pergi, tutur Daren sambil melanjutkan langkahnya. Hani semakin terguguh, tubuhnya ambruk di lantai. Wanita berkulit putih itu terus berteriak memanggil nama Daren, tak mempedulikan tatapan orang-orang yang melaluinya. Namun Daren tak gentar. Ia terus berjalan menuju mobilnya yang terparkir. Maafkan aku, Jarana. Aku pulang sekarang. Mulai detik ini, aku milikmu seutuhnya. Baik hati dan ragaku, gumam Daren sambil melajukan mobilnya keluar dari perkarangan rumah mewah tersebut. Malam semakin larut. Daren terus berusaha membuka matanya yang sudah mulai diserang kantuk. Rasa pusing akibat minuman beralkohol juga masih dirasakannya. Hingga beberapa kali tangan Daren memijit pelipisnya yang berkenyut.
Jalanan tampak lengang. Daren pun mulai menambah kecepatan laju mobilnya agar cepat sampai. Mulanya semua baik-baik saja, hingga di tengah perjalanan, Daren kesulitan untuk mengendalikan rem mobilnya. Rem mobil yang dikendarinya blong. Daren panik, keringat mulai mengucur deras dari tubuhnya. Tuhan, bagaimana ini? Lirihnya. Untuk pertama kalinya, kembali menyebut nama Tuhannya setelah sekian lama melupakannya. Jangan cabut nyawaku dulu, Tuhan. Izinkan aku membahagiakan dulu mereka yang kusayangi. Daren terus mengacau doa sambil terus berusaha mengendalikan laju mobilnya. Hingga tepat di sebuah tikungan tajam, dan gagal mengendalikan mobilnya. Brok, dar. Kendaraan mewah miliknya menghantam pembatas jalan dengan sangat kencang hingga mobil itu ringsek dan beberapa kali terguling. Daren tak sadarkan diri. Darah mengucur deras dari beberapa bagian tubuhnya yang terluka. Beberapa pengguna jalan yang melintas pun buru-buru turun dan hendak menolong Daren. Sementara di rumah, Kirana sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Meski malam sudah larut, perasaannya tidak enak. Hatinya gelisah luar biasa. Hingga suara dering ponselnya mengayun nyaring memecah keheningan malam. Kirana bangkit, mengambil benda pipi itu dari atas narkas. Dahinya mengerit, menatap layar ponsel. Panggilan dari nomor yang tak dikenalnya. Meski ragu, akhirnya Kirana menggeser tombol hijau. Kemudian mendekatkan ponsel pintar itu ke telinganya. Halo, sapa Kirana. Halo, selamat malam. Apa benar ini istri dari saudara yang bernama Daren? Tanya orang dari seberang telepon. Iya benar, jawab Kirana dengan jantung yang mulai berpacu cepat. Kami dari kepolisian mau mengabarkan bahwa suami Anda mengalami kecelakaan beberapa saat yang lalu. Dia sekarang ada di rumah sakit Bakti Mulia, tutur polisi itu menjelaskan. Kirana tertegun. Dia syok. Ponsel dalam genggamannya terjatuh ke lantai hingga menimbulkan bunyi dan menyebabkan Diana terbangun. Mbak, ada apa? Tanya Diana yang melihat Kirana sudah bersimbah air mata. Mas Daren kecelakaan, pakik Kirana, diiringi tangis yang mengencang.